Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kuda tunggangan Kales Renggi tiba-tiba meringkik kesakitan dan tak lama mati. Sebuah ruyung menancap di lehernya. Siapakah pelakunya ya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Matanya malah mengamati ruyung di tangannya. Kau! Bentak Kales Renggi seraya menyerang Lang-Lang Pari dengan jurus pedang kembar. Lang-Lang Pari berkelit menghindari serangan dahsyat itu. Bersama dengan itu, 3 serangkai rantai baja pun telah menyerang 3 dari 5 pari emas. Pertempuran 1 lawan 1 berlangsung sengit di dalam kedai. Dalam sekejap saja, keadaan kedai menjadi berantakan. Masing-masing menggunakan jurus andalan dan berusaha menjatuhkan lawan secepatnya. Tetapi mereka semua adalah tokoh-tokoh yang punya nama dalam rimba persilatan yang terlihat kini hanya bayang-bayang yang berkelebat ke setiap arah. Sakalintang yang tengah mengamati ruyung kecil tiba-tiba terkejut. Ia merasakan sambaran angin melesat ke arahnya. Dengan sigap gadis ini melenting ke udara, sehingga desiran angin hanya lewat di bawah kakinya. Ternyata desiran itu berasal dari sebuah ruyung yang dilepaskan oleh Tatrapari yang belum kebagian lawan. Pengecut, dengus Sakalintang geram. Secepat kilat, ruyung yang berada di tangannya dilemparkan ke arah Tatrapari. Dengan sigap pula, Tatrapari menangkap kembali ruyung yang meluncur deras itu dengan jari dan memasukkannya ke dalam jubah. Tatrapari segera melesat menenjang Sakalintang. Rupanya Tatrapari tidak main-main lagi. Dia pun melompat sambil mencabut pedang yang menempel di punggungnya. Tring! Pedang terhunus itu telah mengarah ke arah Sakalintang. Tiba-tiba, trang! Betapa terkejutnya Tatrapari ketika merasakan pedangnya membentur benteng baja yang kokoh. Tangannya terasa kesemutan, didaratkan kakinya ke tanah. Tanpa diketahui dari mana datangnya, tiba-tiba di depan Sakalintang telah berdiri seorang laki-laki berkepala gundul berjubah kuning. Biar aku yang memberi pelajaran pada bocah telengas ini, Sakalintang, kata laki-laki gemuk berkepala gundul yang tak lain pendeta murtad dari selatan. Sakalintang hanya mengangguk. Sebagai putri ketua Panji Tengkorak, dia harus bisa bersikap sebagai pemimpin yang dapat menunjukkan kewibawaan diri agar disegani lawan maupun kawan. Rupanya pendeta murtad dari selatan sudah jadi ketiirang, dengus Tatrapari bergumam. Jangan banyak omong, bocah setan. Keluarkan seluruh kesaktianmu, balas pendeta itu yang mempunyai nama asli Pradyadakma. Hahaha, menghadapimu cukup dengan ini, kata Tatrapari sambil mengepakkan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memasukkan pedang ke dalam sarungnya di punggung. Truk. Sombong, jangan katakan aku kejam ya, tanpa senjata. Geram Pradyadakma merasa terhina. Silakan. Pradyadakma atau pendeta murtad dari selatan mengebutkan tasbih mutiaranya. Setiap kebutan menimbulkan suara mendem bagai angin topan. Tatrapari yang sudah merasakan sabetan tasbih mutiara itu tak sungkan-sungkan lagi. Dicabutnya pedangnya kembali.
Lalu diserangnya lawan ke bagian-bagian yang mematikan. Namun pendeta cebol itu dengan gesit dapat menghindari dari sabetan dan tusukan pedang lawannya. Bahkan dibalasnya serangan-serangan Tatrapari dengan tasbih mutiaranya. Dalam waktu singkat, mereka telah melampaui 10 jurus. Sementara itu, pertarungan lain masih terus berlangsung sengit. Pertarungan antara Kalasrenggi dengan Langlang Pari telah berlangsung di luar kedai. Disusul oleh Kantapari, Dadapari, dan Bagapari yang bertarung melawan 3 serangkai rantai baja. "Hei, jangan lari pendeta murtad!" seru Tatrapari melihat Pradiadakma melompat menembus atap kedai. "Duar!" Tatrapari mengikutinya. "Duar!" Di atas atap kedai, mereka kembali bertarung. Sakalintang yang kini sudah berada di luar kedai mengawasi pertarungan tanpa mengedipkan mata. Hatinya agak khawatir melihat salah seorang dari 3 serangkai rantai baja terpojok melawan Bagapari. Hingga tiba-tiba, klaps! Pedang Bagapari menembus lawannya. Darah muncrat bersama dengan limbungnya salah satu dari 3 serangkai rantai baja. Tanpa bersuara sedikit pun, orang itu ambruk, tidak bergerak lagi. Bagapari berdiri tegang dengan pedang tergenggam di erat di tangan kanannya. Ujung mata pedangnya berlumuran darah. Saat matanya melihat Tatrapari bertempur melawan pendeta cebol itu, hatinya terkesiap. Pendeta murtad dari selatan bukan tandingan Tatrapari, kecuali jika mereka berlima bersama-sama menghadapi pendeta itu. Namun sebagai pendekar sejati, Bagapari tidak mau berlaku curang. Dia hanya memperhatikan saja setiap gerakan lawan. Bibirnya tersungging melihat saudaranya masih mampu menandingi pendeta cebol itu. Tiba-tiba terdengar jerit melengking disusul ambruknya seorang lagi dari 3 serangkai rantai baja yang melawan Dadapari. Dari dadanya yang koyak menyembur darah segar. Dadapari melompat menghampiri saudaranya yang lebih dulu menyelesaikan pertarungannya. Mereka berdiri berdampingan dengan dada bergerak turun naik. Pedang berlumuran darah masih tergenggam. Dilihat dari tingkatannya, memang 5 pari emas bukanlah tandingan 3 serangkai rantai baja. Tidak sampai 10 jurus, 2 dari 3 serangkai itu telah tewas. Dan kini, Kantapari segera melompat mendekati 2 saudaranya setelah menyelesaikan pertarungannya. Tuntas sudah 3 serangkai rantai baja. Kini hanya Langlang Pari yang berhadapan dengan Kalasrenggi dan Tatrapari yang bertarung di atas atap melawan pendeta murtad dari selatan. Pertarungan mereka telah sampai pada tingkat yang paling genting. Langlang Pari telah mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Kalasrenggi tak kalah dengan mengeluarkan jurus pedang gembarnya. Tubuh mereka telah tergulung oleh sinar pedang sehingga seperti tak nampak lagi. Tiba-tiba Kalasrenggi mencelat ke atas. Setelah bersalto 3 kali di udara, dijejakkan kakinya di tanah sejauh 2 tombak. Dengan sigap, tangannya memasukkan pedang kembar ke dalam sarungnya. Segera dinaikkan tangannya ke atas, lalu turun perlahan-lahan dan berhenti sejajar di ketiak. "Racun merah!" desis Langlang Pari. 3 saudara Langlang Pari yang tengah memperhatikan terkejut melihat Kalasrenggi mengeluarkan jurus aji racun merah. Langlang Pari segera memasukkan pedangnya. Bergegas dirapatkan kedua telapak tangannya ke depan dada. Saat kemudian, tubuhnya telah menggigil seperti orang kedinginan. Langlang Pari mengeluarkan aji pamungkasnya. Suatu ajian yang jarang dikeluarkan kecuali terpaksa. Ajian apa gerangan yang akan dikeluarkan Langlang Pari? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.